Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 29 Desember 2022, hari kelima dalam Oktav Natal. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 2, ayat 23 sampai dengan ayat 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Yusuf dan Maria membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus dipersembahkan di Kenisah di Yerusalem. Santo Yusuf dan Bunda Maria membawa kanak-kanak Yesus untuk dipersembahkan kepada Allah agar memenuhi hukum Taurat Musa, bahwa semua anak sulung, yaitu semua yang lahir terdahulu dari kandungan, baik manusia maupun hewan, adalah milik Allah. Saudara-saudari yang terkasih, persembahan ini menjadi kenangan yang hidup akan bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, yaitu saat Allah membinasakan semua anak sulung dari bangsa Mesir, baik manusia maupun hewan, sedangkan anak-anak sulung dari bangsa Israel diselamatkannya karena tanda darah korban anak domba yang dibubuhkan di ambang pintu-pintu rumah mereka. Setelah peristiwa ini, bangsa Israel selalu mempersembahkan anak binatang yang sulung sebagai korban kepada Allah. Sedangkan anak sulung mereka tebus dengan korban sebagai tanda bahwa anak ini adalah milik Tuhan. Untuk maksud inilah Santo Yusuf dan Bunda Maria mempersembahkan sepasang burung terkukur dan 2 ekor anak merpati, yaitu ketentuan korban tebusan bagi umat yang miskin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Kenisah, Santo Yusuf dan Bunda Maria bertemu dengan Simeon dan juga Hana. Mereka berdua menerima pernyataan dari Roh Kudus, sehingga mereka mengenali bahwa anak yang dalam pelukan Bunda Maria itu adalah Mesias, keselamatan dari Allah, terang bagi bangsa-bangsa, dan kemuliaan bagi umat Israel. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Bernardus mengatakan dalam salah satu khotbahnya demikian,
Hari ini perawan Maria membawa ke Kenisah, sang Tuhannya Kenisah. Santo Bernardus kemudian menyebutkan bahwa Santo Yusuf, Bunda Maria, Simeon, dan Hana adalah 4 orang pertama yang memulai prosesi sukacita yang akan terus diperingati sampai ke ujung bumi. Prosesi ini kemudian dilanjutkan oleh gereja dengan tradisi prosesi lilin yang melambangkan Kristus Sang Terang Dunia. Kita membawa lilin-lilin untuk diberkati dan digunakan pada saat berdoa, lambang yang mengingatkan bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi seperti Kristus yang mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa. Gereja mengajak kita untuk membawa terang Kristus kepada dunia dan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Bunda Maria mempersembahkan putranya dan juga mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Bunda Maria memperbaharui ketaatannya kepada Allah, yakni terjadilah padaku menurut perkataanmu, sebagaimana dikatakannya kepada malaikat yang menyampaikan kabar gembira dari Allah kepadanya. Maka hari ini kita pun diundang untuk memperbaharui ketaatan kita kepada Allah, yaitu agar kita dapat mengikuti teladan Bunda Maria, mau mempersembahkan seluruh diri kita, pikiran, dan karya kita kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sejujurnya betapa sedikitlah yang dapat kita persembahkan kepada Allah, sebab segala sesuatu yang ada pada kita toh sebenarnya juga dari Allah dan milik Allah. Seperti kita dengar tadi bahwa persembahan sederhana Bunda Maria, sepasang terkukur dan anak merpati, menjadi sungguh istimewa sebab disatukan dengan persembahan Kristus. Maka mari kita juga mempersembahkan persembahan kita dan kita satukan dengan persembahan Kristus agar berkenan bagi Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, doa-doa, karya, bakat, dan sejumlah berkat Allah yang kita terima dari Allah, kita persembahkan kembali kepada Allah dan kita persatukan dengan korban Kristus dalam Ekaristi Kudus yang setiap kali kita rayakan. Maka apa yang nampaknya tidak berarti menjadi begitu bernilai, sebab telah disatukan dengan korban Kristus yang nilainya tiada terkira. Semoga Allah Bapa berkenan menerima persembahan kita sebagaimana Ia menerima persembahan Santo Yusuf dan Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, bersama Santo Alfonsus Liguori, aku berdoa kepadamu. Hari ini, oh Bundaku, aku juga mengikuti teladanmu, hendak mempersembahkan hatiku yang miskin kepada Allah. Persembahkanlah aku sebagai milikmu juga kepada Allah Bapa dan kepada Yesus, dan berdoalah kepada Bapa supaya melalui jasa Kristus Putranya dan oleh doa-doamu Ia dapat menerimaku dan menjadikan aku sebagai miliknya sendiri. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.